Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Atika dari Yayasan Adipraya Insan Cendekia Indonesia atau YAICI, sekaligus sebagai fasilitator yang akan membantu pelatihan pada hari ini mengucapkan selamat pagi dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pelatihan bisnis online bersama YAICI seri 1 Ayo Hijrah dari bisnis offline ke online. Teman-teman, ternyata antusias teman-teman sangat tinggi banget. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya teman-teman. Karena nggak cuma dari daerah Jabodetabek aja nih yang daftar dalam pelatihan kita kali ini, tapi ada yang dari Bandung, Bojonegoro, Semarang, Surabaya, Bangka Belitung, hingga ke Sumbawa teman-teman. Nah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya teman-teman. Sebelum masuk ke dalam acara, akan lebih baiknya kita memulai acara ini dengan membaca doa ya teman-teman, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, saya akan sedikit membacakan CV dari Mas Arif nih, teman-teman. Udah ada yang tahu belum Mas Arif Hidayat itu siapa? Oke. Mas Arif Hidayat SEMM merupakan lulusan S2 Institut Manajemen Telkom, Sekolah Tinggi Manajemen Telkom Bandung, teman-teman. Nah, sejak SMA, Mas Arif ini tuh sudah aktif di ekstrakurikuler Paskibra sambil bekerja. Nah, selesai SMA, Mas Arif pun langsung bekerja di Lipo Multipolar. Mas Arif, selain sebagai pelaku bisnis online di beberapa marketplace sebagai top seller, ia juga memiliki kemahiran dalam tulis-menulis dan menulis nih teman-teman dan fotografi yang ia wujudkan dalam blog dan media online yang dia kelola sendiri yaitu sumbawanews.com. Sebelum terjun di dunia bisnis, Mas Arif pernah terjun di dunia politik dan juga PR nih teman-teman, karena kepiawaiannya dalam hubungan dengan pemerintahan. Sehingga Mas Arif ini dipercaya terlibat dalam proyek besar seperti New Nusa Tenggara, Uni Eropa, USAID, BNPT, Jasara Harja, Besang, Kemenpora hingga Kejaksaan Agung teman-teman. Namun Mas Arif lebih memilih untuk melepaskan jabatan-jabatan itu dan untuk terjun sebagai entrepreneur. Disebabkan uang yang dihasilkan jauh lebih banyak dengan waktu yang ia bisa kelola sendiri, teman-teman. Penasaran gak sih kenapa Mas Arif melepaskan jabatan-jabatan itu semua? Nah, untuk mempersingkat waktu, mari saja kita mulai acara ini dengan pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Mas Arif Hidayat. Kepada Mas Arif, dipersilahkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran semua ya suaranya? Jelas, Pak Arif jelas. Jelas ya. Iya, ternyata gini ceritanya, kalau kita kerja itu kan waktu bos kita, perusahaan kita yang menentukan semuanya dari jam kerjanya sampai dengan pendapatan itu. Jadi sudah ada patokannya gitu. Jadi tiap bulan kita sudah tahu misalnya kita akan dapat gaji 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, udah ketahuan gitu. Tapi kalau dengan dunia bisnis sendiri, ya kita bisa tentukan akan mendapatkan berapa. Makanya kenapa saya sendiri lebih memilih untuk menjadi seorang entrepreneur, meskipun awalnya kan harus coba-coba dulu semua. Jadi tidak langsung menjadi besar, tidak langsung bisa untuk menjadi bagian teratas dari sebuah bisnis, tapi harus dimulai dari hal yang kecil dulu. Jadi banyak sih bisnis yang pernah dialami, dari percetakan, terus konsultan apa segala, sudah banyak yang pernah dicoba semuanya. Ya, tapi akhirnya lebih memilih ke bisnis online. Intinya gini, kalau kita mau berbisnis di dunia online, gini, kita berbisnis baik itu bisnis offline ataupun online, itu terserah kita untuk menentukan berapa besar pendapatan yang akan kita dapatkan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin berbisnis, intinya yang kita dapatkan awalnya memang kecil dengan pendapatan yang kalau kita sebagai pekerja
atau profesional. Tapi itu kita rintis dari kecil itu, sehingga lama-lama juga akan mendapatkan hasil yang bagus. Persoalannya, banyak orang yang saat ini sudah mapan untuk sebagai pekerja gitu. Untuk sebagai pekerja dengan pendapatan yang sudah pasti tiap bulannya, yang sangat berbeda dengan kalau kita berbisnis yang biasanya agak tinggi, cukup tinggi, sangat tinggi, ataupun biasanya drop juga. Biasanya orang yang sudah bekerja itu sangat ragu untuk beralih menjadi pebisnis. Menjadi pebisnis karena kemapanan tadi. Jadi, kalau kita bicara sebagai seorang pebisnis atau entrepreneur, yang dibutuhkan adalah mentalnya. Yang pertama, mentalnya untuk menghadapi suasana yang tidak terbiasa dengan suatu yang rutinitas, seperti gaji bulanan atau pendapatan yang tetap, seperti itu. Jadi, untungnya kalau kita mau beralih ke bisnis online, kalau kita sudah berbisnis secara offline, itu mentalnya sudah ada. Jadi mental bisnisnya sudah ada, tinggal sekarang caranya. Bagaimana caranya mengubah suatu yang ketemu langsung menjadi tidak ketemu langsung. Yang hanya ketemunya lewat dunia maya, tapi menghasilkan jauh lebih besar menghasilkan dibandingkan dengan dunia nyata. Coba kita merefer kepada keadaan yang sekarang, seperti keadaan saat corona masuk di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Itu kalau kita lihat, coba slide yang pertama coba. Slide. Nah, ini kan kelihatan. Ini dia kondisi saat ini tentang dunia bisnis yang pada saat pandemik, pada saat corona masuk ke seluruh lini kehidupan. Jadi ada beberapa bisnis yang sudah nyata yang sekarang drop ataupun hancur ataupun bangkrut. Dinamakan drop, bangkrut karena memang sudah terjadi PHK besar-besaran. Jadi kalau kita lihat dunia turis nyata. Saat ini hampir semua hotel mengalami penutupan hampir 2 bulan sampai 3 bulan. Terus yang bisnis-bisnis yang lainnya, bahkan yang retail pun seperti perusahaan-perusahaan besar, retail besar, KFC, terus Dunkin Donut sudah merumahkan ribuan karyawannya. Itu nyata. Padahal itu bisnisnya masih terkait dengan makanan dan minuman. Penyebabnya apa? Penyebabnya satu, karena mereka bertatap langsung dengan konsumen atau berada dalam suatu kawasan seperti mall ataupun tempat lain yang berada di satu tempat yang harus didatangkan oleh pembeli. Dengan kondisi seperti ini, kebijakan pemerintah yang menutup hampir semua mall dan pusat perbelanjaan, maka bisnis tersebut akhirnya mati. Karena apa? Mereka tidak bisa lagi membuka gerainya, pengunjungnya tidak bisa datang, karena ada batasan-batasan tertentu. Ya, akibatnya apa? Akibatnya sekarang mereka tidak kuat lagi untuk membiayai operasionalnya, terutama karyawannya. Maka terjadi PHK besar-besaran. Dan bisnis apa yang akan menjadi pemenangnya? Kalau kita lihat dari gambar yang ada, coba kita lihat, itu warna biru, warna hijau, itu bisnis yang akan tetap survive. Jadi ada medical supply dan service untuk kondisi corona. Ini akan survive semuanya, termasuk e-commerce di situ ada, yang hijau mudanya survive. Dan sebenarnya juga medical supply, terus food processing dan retail, personal healthcare dan ICT dan tiga ini itu akan menjadi lebih survive lagi kalau mereka sudah bersentuhan dengan e-commerce. Jadi sebenarnya kalaupun mereka ada produk dengan kondisi segala pembatasan yang ada produk tapi pembatasan ada, konsumen nggak mungkin datang juga seperti itu gitu, nggak mungkin datang untuk membeli. Dan ya alternatifnya apa? Alternatifnya adalah belanja online. Dan untungnya lagi, pemerintah saat ini selalu menyarankan para
pembeli masyarakat umumnya itu jangan keluar dari rumah, tetap berada di rumah, dan mereka disarankan untuk berbelanja online. Jadi ini sebenarnya promosi gratis bagi pelaku-pelaku bisnis online dengan tanpa disupport sebelumnya, sekarang benar-benar disupport agar masyarakat untuk bisa berbelanja secara online. Dan itu keuntungannya secara tiba-tiba, sebenarnya ini tanpa prediksi, tanpa perkiraan, ternyata habit atau kebiasaan masyarakat ini banyak yang berubah di saat kondisi COVID saat ini. Jadi kalau pengalaman yang saya lihat kayak yang kami alami di bisnis di online, banyak pembeli-pembeli baru yang mereka tidak tahu caranya untuk membeli barang sebenarnya, karena baru pertama kali gabung. Jadi mereka baru pertama kali gabung untuk berbelanja secara online, jadi cara membeli pun mereka banyak yang tidak tahu. Itu banyak potensi-potensi pembeli baru ternyata. Ini akibat dari kebijakan pembatasan akibat COVID-19 ini. Ya, itu ada beberapa alternatif. Terus pertanyaannya, apa yang harus dilakukan seandainya kalau kita sudah punya bisnis offline untuk online? Agak berbeda ceritanya atau jalannya. Apa yang harus dilakukan seandainya kalau kita saat ini menjadi pekerja baru berbisnis? Agak berbeda. Karena apa? Kalau kita sekarang sebagai pekerja, alternatifnya apa? Alternatifnya kita bisa berbisnis secara offline atau langsung online. Itu ada pembahasan lebih lanjut sebenarnya. Jadi kalau sekarang kita sudah punya bisnis, maka untuk memperbesar pasar, salah satu jalannya adalah beralih kepada online. Ya, mungkin gambarnya bisa di mood bisa muncul. Ya, ini ada sedikit ilustrasi tentang shop atau toko yang tadinya offline menuju ke online. Produk apa aja yang bisa kita pasarkan? Hampir semua produk bisa dipasarkan secara online. Bukan hanya produk yang biasa kecil kayak fashion, kayak perhiasan, kayak yang lain-lain, makanan terutama makanan yang masih kering, tapi juga barang-barang yang besar pun saat ini sudah bisa dipasarkan. Bahkan sekarang kayak furnitur yang besar kayak lemari, kayak apa segala gitu, sudah bisa dipasarkan karena ekspedisinya, kurirnya juga sudah bisa dipenuhi oleh kurir, sehingga para pelaku bisnis online pun tidak merasa kewalahan untuk menerima permintaan daripada konsumen. Ya, mungkin untuk ilustrasi gambarnya bisa di-mute dulu. Saya bisa langsung bicara di videonya. Ya, itu ada dua tadi ada dua ilustrasi tentang gambarnya. Persoalannya gini. Bisnis online tidak semata kita melihat di e-commerce. Mungkin teman-teman, rekan-rekan yang ada di webinar ini melihat bahwa bisnis online itu seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Tidak itu sebenarnya. Bisnis online itu banyak jenisnya. Tinggal kita pilih mana yang kita inginkan. Pertama, kalau kita inginkan bisnis online, misalnya kita lewat sosial media. Jadi, sosial media yaitu Instagram, terus Facebook, terus Twitter juga bisa. Terus kalau masuk ke sosial grupnya, WhatsApp juga bisa. Ya, terus ya itu yang sosial medianya. Tinggal kita pilih apakah kita akan berada di bisnis online seperti itu. Nanti akan saya jelaskan kekurangan dan kelebihannya. Yang kedua, kita mempunyai blog atau website sendiri. Jadi kita membangun website sendiri, nama sendiri, yang kita pasarkan berdasarkan brand yang kita inginkan atau merek yang kita inginkan atau nama yang kita inginkan. Jadi kita buat website sendiri, tampilkan produk di situ, terus ya kita jual langsung. Jadi orang kalau ingin membeli, masuk ke website kita. Jadi mereka transaksi lewat website kita. Dan yang ketiga,
kita bisa memilih jalur menggunakan marketplace. Ya, marketplace itu yang seperti tadi yang saya jelaskan, seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee, dan lain-lainnya, itu namanya marketplace. Apa kekurangan dan kelebihan dari ketiga jalur online, bisnis online yang ingin kita laksanakan? Pertama, kalau kita ngelihat dari sosial media. Pertama, yang kita harus siap adalah kita harus punya nomor kontak atau nomor penghubung seperti HP, nomor HP yang harus standby. Itu harus standby 24 jam kalau kita menggunakan sosial media. Karena apa? Biasanya pembeli setelah mereka melihat iklan kita di sosial media, itu mereka menghubungi kita ke handphone. Itu jadi prosesnya mereka melihat di sosial media, terus deskripsi barang, biasanya ada nomor kontak di bawahnya. Jadi itu yang mereka lihat nomornya, mereka akan menghubungi nomor tersebut. Jadi kalau kita mau berbisnis online, yang pertama harus kita siapkan adalah sarana komunikasinya. Sarana komunikasinya apa? Yaitu HP. Sekarang kalau HP yang model jadul, yang tidak ada Android-nya atau tidak terhubung dengan sosial media, itu akan sulit untuk kita berbisnis. Itu persiapan utamanya adalah HP. HP-nya pun sebaiknya menggunakan HP yang kameranya bagus. Tujuannya apa? Semua produk yang kita pasarkan itu harus berbentuk foto. Jadi tanpa kamera yang bagus, tanpa foto yang bagus, maka tidak akan menarik bagi pembeli. Jadi sebaiknya menggunakan kamera yang bagus, HP yang bagus. Dan utamanya apa? Kalau emang serius mau berbisnis di online, terutama sosial media, itu kita harus memisahkan antara handphone pribadi dengan handphone bisnis. Kenapa? Pengalaman saya waktu saya mulai bisnis menggunakan HP yang dulu masih BBM, itu jam 1 malam tuh masih ada yang telepon, hubungi, order. Bayangkan jam 1 malam. Jam 1 malam nanya, ini barangnya siap apa enggak. Ternyata pengalaman seperti itu jam 1 malam itu, kebetulan saya masih bangun, saya jawab semuanya, dan ordernya saat itu cukup banyak, sekitar 25 juta satu orang ordernya barang. Dan dia langsung transfer jam 1 malam. Bayangkan seandainya kalau kita nggak standby, tidak punya jalur komunikasi seperti itu, tidak bisa menjawab jam 1 malam, itu loss, itu bisa order 25 juta itu bisa loss, hilang. Dan itu konsekuensinya kalau kita menggunakan sosial media, ya kita harus standby yang hampir 24 jam istilahnya untuk kita memberikan respon terhadap calon konsumen kita ataupun konsumen yang udah ada. Yang jalur kedua yang gimana? Jalur kedua website. Jadi kita membangun website sendiri seperti blog yang gratisan ataupun berbayar. Itu jadi kita tampilkan produknya di website kita sendiri. Ya, nanti dari website kita sendiri, kalau sudah canggih, bisa transaksi langsung via website. Jadi kalau ada konsumen yang ingin mengorder, mereka bisa langsung mengklik barangnya yang dari situ, membayar langsung lewat website juga, langsung itu udah otomatis. Itu ya perlu effort yang cukup besar, investasi yang cukup besar, karena akan ada berhubungan dengan pihak perbankan apa segala yang setelah udah terhubung otomatis. Tapi yang sederhananya ada. Jadi kalau kita punya blog atau website, jadi hanya kita tampilkan produknya, gambarnya, nanti ada penjelasan di sini. Tadi saya udah jelaskan tentang pilihan kita yang akan kita pilih kalau kita bisnis di online. Jadi pilihan yang pertama, tadi penjelasan pertama, itu kita menggunakan sosial media seperti Instagram bisa, Facebook bisa, Twitter bisa, atau social group seperti WhatsApp bisa, seperti itu, dan lain-lainnya juga banyak. Jadi pilihan keduanya, kita membangun website, bisnis sendiri menggunakan blog ataupun website. Jadi pilihannya seperti itu. Kalau kita membangun website, jadi infrastrukturnya cukup rumit karena kalau kita yang profesional itu kita harus terhubung dengan sistem pembayarannya segala. Jadi kalau kita siap
untuk membangun sendiri sih nggak ada masalah. Tapi kalau orangnya yang sudah mengerti sedikit tentang IT, program komputer, itu nggak ada masalah sebenarnya untuk membangun bisnis secara online menggunakan website ataupun blog. Intinya kalau kita berbisnis, membangun bisnis lewat website ataupun blog, intinya kita harus kuat di SEO. Jadi ada ilmu tersendiri namanya Search Engine Optimization. Jadi kita kuat di situnya. Jadi yang ketiganya, yang tadi saya belum jelaskan, yaitu kita menggunakan marketplace. Sekarang hampir semua pebisnis itu banyak menggunakan marketplace. Jadi pebisnis pemula online ataupun yang tadinya offline, itu mereka lebih memilih marketplace, membangun bisnisnya lewat marketplace. Keuntungannya apa? Semua sistem yang ada di bisnis online sudah tersedia di marketplace. Jadi marketplace itu semacam supermarket. Jadi supermarket, kita masukkan produk ke situ, jadi orang tinggal datang memilih mana yang mereka inginkan. Jadi produk yang kita masukkan ke marketplace itu semacam etalase dari toko-toko atau supplier-supplier yang ada. Jadi marketplace pun banyak di Indonesia pilihannya. Ada yang cukup populer, yang misalnya 5 teratas seperti ada Lazada, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, terus ada Blibli, dan banyak lagi. Jadi pada umumnya kalau untuk pemula biasanya tuh mereka memilihnya ada 3 marketplace yang pemula mereka mulainya, yaitu dari Tokopedia, Bukalapak, dengan Shopee. Kenapa mereka memilih yang 3 itu? Karena cukup mudah untuk bergabung yang pertama. Jadi bergabungnya itu misalnya sekarang persyaratannya apa? Persyaratan cuman KTP. Persyaratan pertama itu harus punya HP atau laptop yang terkoneksi dengan internet. Itu persyaratan utama kalau kita ingin mengembangkan bisnis yang dari offline ke online menggunakan marketplace. Kita harus punya HP ataupun laptop. Jadi yang pertamanya itu, yang kedua harus ada KTP, yang ketiganya rekening bank. Itu. Pemilihannya apa? Pemilihan nama. Jadi kalau kita ingin berbisnis di online, terutama menggunakan marketplace, kalau banyak yang mendaftar ke marketplace menggunakan nama pribadi, nama sendiri. Tapi kalau tujuan kita ingin berbisnis secara serius, sebaiknya mendaftarnya dengan nama produk kita. Jadi kayak saya misalnya daftar ke marketplace tertentu, misalnya Tokopedia, saya daftarnya Arif Hidayat. Itu biasanya pendaftar yang menggunakan nama pribadi, biasanya mendaftar awalnya itu mereka sebagai pembeli. Tapi lama-lama akhirnya berjualan. Tapi kalau niat kita ingin berbisnis, ingin mengubah bisnis kita dari offline ke online, atau ingin kita jadi dari pekerja, dari profesional ke pebisnis online, maka sebaiknya kita daftarkan dengan brand yang kita inginkan, dengan nama toko yang kita inginkan. Jadi di semua marketplace itu, misalnya ada 5 marketplace yang kita incar, bisa satu nama kok. Misalnya kalau kayak saya, misalnya Tokopedia / Tokopedia.com/V, nama produk brand saya itu V Jewelry, dan itu terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi di semua produk kayak lazada.com.co.id/V bisa dari awal kita namakan untuk satu nama. Tapi kalau sudah nama tersebut sudah ada di toko tersebut, maka nanti akan ada identifikasi pas saat kita pendaftaran itu sudah digunakan oleh orang lain. Sebaiknya diganti, dan kalau bisa di semua marketplace itu untuk satu nama supaya nanti orang ingat, oh buat toko ini untuk satu nama gitu. Jadi seperti itu. Kayak kalau kita lihat kayak misalnya Samsung, pasti ujungnya nanti semua toko di marketplace itu Samsung semua. Jadi seperti itu. Jadi itu langkah pertama untuk pendaftarannya. Yang kita harus persiapkan untuk untuk marketplace adalah KTP dan rekening bank. Jadi itu harus ada KTP dan rekening bank. Konfirmasinya gimana? Untuk marketplace, notifikasi untuk aktivasinya biasanya cepat. Kalau seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu biasanya sih hitungan jam sudah.
Tapi kalau yang udah kelas kayak Lazada, terus yang beli-beli yang apa, mereka ada verifikasi agak lama, biasanya nggak sampai seminggu sih sebenarnya verifikasinya. Jadi tinggal pilihan kitanya, apakah kita memilih yang mana dulu. Tapi sebaiknya gini, kalau kita berbisnis, kalau sudah punya produk, lebih enak bisnis di online ini. Kalau sudah punya produk, tadinya kita punya produk offline, terus kita ke online, yang perlu dipersiapkan sebelum kita pendaftaran, yaitu produk tersebut sudah difoto. Sudah difoto, dan fotonya pun minimal 3 sudut. Dari depan, dari samping, dengan dari atas. Jadi minimal ada 3. Itu produknya harus dipoto pertama. Yang kedua, kita harus membuat deskripsi narasi tentang produk tersebut. Utamanya apa? Utamanya adalah deskripsi tentang produknya. Jadi kalau bisa agak detail, misalnya dari panjangnya, ukurannya, beratnya segala, kandungannya apa, itu agak detail. Itu agak berbeda dengan kita bisnis offline. Kalau offline, orang datang, lihat produk, suka, langsung bisa beli. Tapi kalau online, mereka akan melihat dari pertama foto produk, yang kedua dari deskripsi. Salah dikit deskripsi itu kita dikomen habis. Yang tadinya misalnya contoh, itu transparan, bisa tembus cahaya. Terus kita tulisnya bisa tembus cahaya, padahal produknya tidak tembus cahaya. Itu bisa batal itu. Pas mereka beli, oh ini kok penjelasan di deskripsinya bisa tembus cahaya, padahal faktanya tidak. Itu mereka bisa kembalikan gitu, padahal itu kesalahan disalah ketik. Itu sangat harus hati-hati untuk kita berbisnis, misalnya di online. Ini sambil jalan aja ya. Ini kan ada beberapa pertanyaan. Mumpung masih nyambung. Ini ada pertanyaan dari Pak Win nih ya. Pak, saya ada beberapa pertanyaan. Awas sejarah Bapak milih jualan online. Apa Pak? Jualan apa pertamanya? Boleh ceritain nggak dari awal susah senangnya? Ini, saya berjualan online. Sejarah pertamanya sebenarnya saya tadinya udah menggunakan blog. Menggunakan blog, yaitu saat boomingnya batu akik. Tahun 2015. Itu ingat kan, waktu booming batu akik itu pun nggak sengaja. Itu dipaksain, ceritanya gini, itu dipaksain beli batu, beli cangkang cincin oleh saudara. Jadi saya udah kasih alamatnya, nomor teleponnya segala, saya suruh kontak sendiri, nggak mau gitu, tetap saya disuruh beli langsung, saya yang belinya. Itu saya dapatkan data tentang penjualnya juga dari online, saya search di Google, ketemu tokonya di mana, terus ya saya datangin gitu. Pengalaman saya sendiri seperti ini. Pengalaman saya bisnis online itu adalah foto produk. Jadi saya foto produknya, akhirnya saya berpikir, oh kok dia bisa dapat duit ya dari ini ya, dari jualan ini. Akhirnya saya foto aja produknya. Terus saya buat blog sendiri. Terus saya masukkan produk. Dan saya punya target saat itu 1 minggu saya harus bisa mengalahkan posisi toko tersebut di Google untuk di halaman pertama. Kebetulan saya agak menguasai SEO dan alhamdulillah dalam seminggu itu saya berada di halaman pertama ini Google saat itu blognya. Jadi bisa mengalahkan toko yang pertama yang saya belanja barang itu gitu. Akhirnya apa? Order banyak. Kalau kita berbisnis untuk di blog itu adalah kepercayaan. Karena apa? Kepercayaan di blog ataupun website karena orang itu transfer dulu ke rekening kita, jadi baru kita kirimkan barang. Beda dengan kalau kita bisnis di marketplace. Dari marketplace-nya uangnya itu dari rekening bersama yang sudah terkumpul di marketplace-nya, orang transfer ke rekening bersama, kita kirim barang, setelah barang sampai baru cair uangnya. Tapi kalau kita berbisnis lewat website atau lewat sosial media, itu adalah kepercayaan. Jadi barang yang pertama laku, itu resi pengirimannya, itu difoto, itu strateginya. Jadi itu akan menimbulkan kepercayaan bagi konsumen lainnya bahwa kita benar berbisnis ini, kita kirim barang ke konsumen-konsumennya. Itu resi itulah yang kita tampilkan sebagai jualannya sebenarnya. Resi yang
yang habis jualan dengan konsumen yang lainnya gitu. Jadi tidak semua bisa berhasil. Jadi saat booming batu akik, benar dapat keuntungan besar, berapa miliar dapat dari modal nol, dari modal foto, benar. Tapi kan saat turun itu hancur semua, hampir semua perdagangan saat itu hancur. Jadi yang saat itu saya fokusnya berbisnis mengembangkan secara grosir, jadi pembeliannya orang harus belinya secara grosir ke saya. Nah, akhirnya stagnan. Setelah itu tren sudah berubah, itu harus akhirnya diganti strateginya. Jadi tidak lagi fokus kepada produk batu akik, tapi lebih fokus kepada bisnis yang menampilkan perhiasan secara umum. Jadi strategi bisnis yang berubah. Jadi yang tadinya grosir sekarang ke tingkat eceran. Tingkat eceran perbedaannya apa? Kalau grosir itu enak. Kalau kita bermain di grosir itu enak. Jadi satu kali beli barang itu misalnya satu kodi itu 20 buah. 20 buah jadi sekaligus. Jadi fotonya tidak memerlukan banyak, hanya berapa foto udah oke gitu. Tapi kalau kita eceran itu kita harus siap-siap untuk lebih detail. Jadi fotonya satu produk beda, gambar aja dikit, beda spesifikasi dikit harus dipoto dan harus dijelaskan. Dan itu yang saya alami gitu, yang tadinya enaknya kalau di grosir hanya berapa foto, hanya berapa deskripsi, langsung bisa transaksi besar. Tapi kalau di eceran yang tadi transaksinya per orang 2 juta, sekarang jadi 10.000, jadi 5.000 gitu. Jadi mengumpulkan yang kecil menjadi banyak. Tapi pondasinya kalau di eceran itu kuat. Jadi karena jumlah konsumennya banyak, jadi pondasinya kuat. Beda dengan yang kalau kita bermain tadi seperti di grosir, yang konsumennya sedikit. Pembelinya paling sehari, paling maksimal 20 orang. Tapi nilai transaksinya cukup gede gitu. Tapi pondasinya itu dia lemah. Karena apa? Kalau misalnya orang-orang yang tadinya 20 orang, 10 orang per hari itu hilang, sudah tidak lagi mengambil, itu akan langsung ambruk. Beda dengan retail. Yang retail jumlah konsumen sekarang kayak seperti saat ini, ada ratusan konsumen yang belanja ke toko kami tiap harinya, itu pondasinya cukup kuat gitu. Yang sebelum mungkin setahun yang lalu sekitar 400-500 sehari kita ngirim paket sehari, itu ya paling dengan keadaan bisnis yang saat ini semenjak awal tahun udah mulai drop, itu ya sekarang di angka 100-200 sehari itu ada gitu, seperti itu. Ya kita kembali ke materi yang tadi, kenapa harus kita beralih dari offline ke online? Jadi seperti yang saya terangkan tadi di bisnis marketplace, keuntungannya apa? Keuntungan utamanya, sistem sudah disediakan oleh penyedia marketplace. Seperti Tokopedia, seperti Lazada, seperti Bukalapak, seperti Shopee. Kita hanya menyiapkan barang. Yang pertama, itu wajib ada barangnya. Yang keduanya, kita harus punya HP dengan administrasi seperti KTP dengan rekening bank, seperti itu. Kalau kita ingin di marketplace tidak punya barang, kita bisa minta atau berpartner dengan orang-orang yang punya barang. Modalnya apa? Modalnya kembali lagi ke HP. Keberanian kita untuk bekerja sama dengan orang itu kuncinya. Jadi gini strateginya. Kita bawa HP, kita foto aja produk mereka di tokonya. Foto, buat deskripsinya, kita bilang kita akan pasarkan gitu. Itu yang saya lakukan pertama dulu. Jadi saya hanya modal foto, saya bawa HP, saya bawa kertas putih, saya foto produk-produk yang ada di toko, saya nongkrongnya di sana di Pasar Pagi dulu, Pasar Pagi Glodok di Jakarta Pusat apa Jakarta Barat tuh masuknya. Saya nongkrong di sana, jadi saya foto langsung. Foto, terus buat deskripsinya, dan saya bisa online-kan langsung gitu dari HP saat itu. Jadi tidak perlu modal sebenarnya kalau kita mau bisnis online seperti itu. Jadi ya yang kita perlukan adalah keberanian kita untuk
menjalankan bisnisnya. Jadi ada nggak pengaruhnya? Misalnya saat pandemik ini ke bisnis online? Ada pengaruhnya. Ada beberapa produk yang berpengaruh. Misalnya ada penurunan penjualan, dan ada juga yang naik penjualannya lumayan tinggi. Jadi gini, saya coba cerita teman-teman yang tadinya bisnisnya purifier air yang penjernih udara, yang mesin penjernih udara yang ada kayak yang diletakkan sebesar kipas angin duduk itu yang dulunya tidak laku, ternyata pas pandemi corona ini itu tuh laku keras sampai ratusan juta mereka jualan tuh. Yang tadinya nggak dilirik sama sekali ya sama orang, itu laku. Jadi produk-produk kesehatan yang tidak dilirik itu ternyata laku berat. Dampaknya bagi bisnis yang lain apa? Dampaknya juga bagus, banyak. Jadi justru saya di saat pandemi ini, karena toko, terutama kayak di Tokopedia, saya cerita Tokopedia, toko saya tadinya dari member biasa, dari gold member, itu sekarang dari merchant member itu, sekarang udah jadi official member, itu ada kenaikan saat pandemi itu sekitar 300% justru. Jadi bukan turun gitu, ada kenaikan sekitar 300% dan kami tidak melakukan PHK apapun terhadap karyawan. Beda dengan bisnis yang offline, yang banyak toko-tokonya melakukan PHK. Saya melihat toko-toko mitra saya yang ada di Pasar Pagi sana, yang ada di daerah Glodok sana, mereka tutup kan hampir 2 bulan, 3 bulan tuh. Itu ya terpaksa, banyak yang melakukan PHK juga seperti itu. Jadi itu yang kondisi di saat ini yang bisnis online, dan banyak yang beralih saat pandemi ini, yang beralih. Saya juga pernah baca juga cerita teman-teman yang di Tokopedia saat itu, bahkan ini yang beralih yang tadinya menjual semacam bumbu-bumbu masakan, yang tadinya mereka hanya punya toko, punya kios di situ, terus mereka beralih saat pandemi, dan ternyata mereka jauh lebih pesat penjualannya saat online, saat pandemi ini. Jadi banyak yang mau ngambil manfaat sebenarnya saat pandemi ini, bisnis mereka justru tumbuh karena ya mereka ngelihat sikon, dan yang bersyukurnya sebelum ada pandemi corona, mereka sudah mulai membuka terutama membuka bisnis online, terutama yang fashion, gitu ya, ternyata akhirnya survive-nya yang di online gitu. Karena toko-toko mereka yang di offline seperti Tanah Abang, pusat-pusat grosir yang lain kan ditutup. Dan akhirnya ya mereka bisa survive-nya yang dari online itu. Seperti itu. Terus bisa tampilkan materi yang selanjutnya, itunya. Ini kelanjutan dari marketplace tadi. Kenapa marketplace lebih unggul dibandingkan dengan kita berbisnis online menggunakan sosial media ataupun membangun website sendiri? Ada beberapa alasannya. Pertama, toko kita itu buka 24 jam. Yang kedua, jangkauan konsumen tidak terbatas. Saat ini, khusus untuk marketplace di Indonesia, itu jangkauannya masih untuk seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa yang sudah sekarang mencoba untuk ekspansi beberapa marketplace. Jadi kayak Shopee kemarin ada tawaran dari Shopee. Jadi produk kita itu bisa ditawarkan di luar negeri. Seperti itu. Jadi produk kita ditawarkan luar negeri, jadi orang order ke kita kirim ke luar negeri, nanti pengirimannya gimana? Itu adalah pengiriman menggunakan armada yang sudah disiapkan oleh Shopee semuanya. Jadi sistem ini sebenarnya yang global customer sudah berlaku untuk beberapa marketplace, seperti halnya Shopee. Shopee itu kita bisa beli barang dari Cina ataupun negara lain, dan pengirimannya juga cukup murah, hanya 10.000 rata-rata. Jadi polanya seperti itu. Jadi barang dari Cina itu datang ke Indonesia itu kurang lebih
hanya 2 minggu, 3 minggu gitu nyampe, dan harganya cukup murah. Itu kita bisa beli ecer. Itu yang jangkauan konsumen tidak terbatasnya seperti itu contohnya. Tapi yang rata-rata yang ada di Indonesia sekarang marketplace-nya itu menjangkaunya sekitar seluruh Indonesia sampai dengan Papua sana, itu tidak ada masalah. Tetap dijangkau oleh asalkan ada kurirnya. Kurir utamanya adalah sebenarnya kalau yang paling jauh adalah kantor pos seperti itu. Terus promosinya pun kita bebas. Jadi produk yang ada di marketplace itu kita bisa promosi secara internal di marketplace-nya. Itu ada media promosinya juga ada di situ. Kita bisa promosi secara berbayar. Kita bisa ngambil slot tertentu ataupun kita promosi secara eksternal. Misalnya link dari produk kita itu kita bisa tampilkan di sosial media kita, bisa di WhatsApp kita ataupun kita sebarkan sendiri. Itu jangkauan promosinya seperti itu. Terus produknya mudah diorganisir. Ya, mudahnya kenapa? Di marketplace itu sudah ada kategorisasi. Jadi kategorisasinya kita tinggal masuk kategorisasi, subkategorinya juga ada dan sub-subkategorinya juga ada banyak. Jadi cukup mudah gitu. Terus harganya otomatis sudah terhubung dengan berapa ongkir yang akan dibayar oleh konsumen. Nah, ini dia kelebihan utama dari marketplace seperti ini. Kalau misalnya kita ingin mengembangkan bisnis online seperti menggunakan WhatsApp ataupun sosial media ataupun website sendiri, blog yang kita bangun, kita harus punya daftar ongkir kirim yang manual. Jadi ataupun kita punya listnya secara online-nya, kita harus tahu gitu. Jadi misalnya ke Jakarta, ke Bogor, contoh. Jadi ada orang nanya berapa harga barang, harga 10.000, terus kita harus cek satu persatu kurirnya, ongkirnya berapa. Itu kelemahan dari kalau kita berbisnis secara online menggunakan sosial media, WhatsApp, ataupun blog yang kita miliki. Karena ongkirnya harus kita sesuaikan dengan harga yang ada di pasar. Beda dengan marketplace. Marketplace, kalau orang sudah belanja, udah masuk situ, dia tinggal pilih kurirnya apa, itu harganya udah langsung nanti pembelinya langsung terkumulasi dengan harga barang. Jadi sudah satu, jadi pembelinya langsung membeli dengan harga barang plus ongkirnya, seperti itu. Biaya pengolahan lebih efisien. Jelas, kita tidak membutuhkan tempat yang banyak, kita cukup dari rumah, dari kamar. Jadi barang-barang yang ada kita tempatkan di situ kalau kita punya barang sendiri. Tapi kalau kita menggunakan strategi dropshipper ataupun misalnya tadi kita barang orang lain yang kita foto, itu kita tidak punya tempat gitu. Sehingga pilihannya gimana? Menggunakan rekening bersama. Ini kepercayaan sebenarnya. Ini kepercayaan kalau misalnya kita menggunakan sosial media ataupun blog yang kita kelola, orang biasanya nanya, ini uang saya akan kembali apa enggak? Nah, seperti itu gitu. Jadi banyak yang ragu ditransfer, jadi tidak dikirim-kirim barang gitu. Dan ini banyak kejadian sebenarnya penipuan seperti ini. Kecuali kalau misalnya kita udah reputasi, misalnya di sosial medianya sudah bagus, sudah ada bukti, sudah ada banyak pembeli, sudah ada banyak testimoni yang positif, itu mungkin menambah poin tersendiri dari bisnis kita. Ini saya lihat tadi ada beberapa pertanyaan. Tadi sudah. Ini ada Ibu Sri nih, Sri Rezeki. Bagaimana cara menjaga agar saat memilih sebagai dropshipper penjual mitra tidak menuliskan identitas aslinya dengan tetapi identitas kita. Ini di sistemnya kalau kita kayak Tokopedia itu kalau kita pilih dropshipper maka pengirimnya adalah kita, bukan pemilik toko. Jadi sistemnya sudah ada di situnya, sistemnya sudah terkoneksi. Jadi kalau dropshipper kita pilih sebagai dropshipper, pengirimnya adalah nomor HP kita dan nama kita, nama toko kita. Jadi seperti itu gitu. Jadi tinggal kita chat juga ke ini, ke toko yang kita belanja tadi, bisa dicat, jangan dikirim not fakturnya. Biasanya ada seperti itu gitu. Bisa, tapi di list ininya, di list penjualannya juga ya ininya ada gitu. Ada ininya, ada apa? Ada nama kita sebenarnya.
Tapi di list penjualan, terus di lembar kepada yang terhormat itu nama toko kita. Jadi bukan nama penjual atau mitranya. Jika hanya sebagai seller, bagaimana caranya agar konsumen tetap mau membeli, meskipun kalau di marketplace harga akan dicoret dan posisi kita lebih tinggi daripada supplier. Gini, kalau di marketplace tidak selamanya harga murah menjadi patokan. Tidak selamanya harga murah menjadi patokan. Jadi mereka akan melihat pertama dari reputasi di toko tersebut. Misalnya barang tersebut reputasinya bintang 5. Bintang 5 akan tertarik. Yang kedua dari deskripsi barang. Dari reputasi, tadi sebelum ke deskripsi barang, dari reputasi tadi itu ada komentar. Kalau komentarnya bagus-bagus, positif, itu biasanya orang akan tertarik. Terus deskripsi barang harus lengkap. Itu orang akan membandingkan. Misalnya barang yang sama, misalnya contoh ini permen. Ini ada permen, permen ini misalnya kita hanya jual permen, tapi tidak dijelaskan apa ininya. Permen itu rasanya gimana, terus warnanya gimana. Akan berbeda pandangan keputusan konsumen untuk membeli permen ini. Misalnya kalau misalnya kita jelaskan detail tentang isi dari permen ini, deskripsi dari permen ini, orang akan lebih memilih kepada yang detail. Jadi banyak sekarang penjual seller online tuh hanya menuliskan judulnya aja. Judul, harganya bagus, murah, tapi tidak ada penjelasan apapun. Dan kalau saya sebagai konsumen, saya akan lebih memilih membeli deskripsi yang bagus. Deskripsi yang lengkap dibandingkan dengan yang tidak, dengan barang yang sama. Atau dengan harga yang sama. Ataupun dengan harga yang deskripsi lengkap itu lebih tinggi, saya akan memilih yang deskripsi lebih lengkap, harga lebih tinggi dikit gitu. Karena jelas gitu di situnya. Jadi kalau kita komplain pun, itu ada kejelasan. Oh, kok deskripsinya gini, tapi barangnya begini gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak memberikan deskripsi apa-apa, ya bingung nantinya kalau kita mau komplain apa, nggak ada deskripsinya, tidak ada yang jelas gitu seperti itu. Jadi itu perbedaannya seperti itu. Dan ada juga perbedaan yang cukup signifikan. Kenapa orang lebih memilih toko kita kalau di marketplace itu, meskipun harga lebih tinggi? Karena kita lebih cepat memberikan solusi. Solusinya apa? Orang chat. Chat misalnya barang ada, kita langsung jawab, nggak sampai 5 menit, nggak sampai 3 menit, langsung dijawab. Bagaimana. Orang akan lebih memilih jawabannya cepat dibandingkan dengan toko yang lain dengan harga murah. Karena apa? Bisa jadi orang sekarang order ke toko yang murah, baru nanti direspon ordernya itu baru 2 hari 3 hari kemudian, karena dia lama buka buka aplikasinya, dan tokonya jarang-jarang dibuka. Itu sangat berbeda dengan toko-toko yang terutama yang udah official store, itu untuk menjawab chat memang punya tim. Kami sendiri kan punya tim admin untuk menjawab chat segala gitu. Jadi orang chat langsung direspon, order langsung direspon. Jadi itu bedanya. Meskipun harga tinggi, itu tidak menjadi persoalan. Orang lebih memilih nanti ke kepuasan pelanggan. Jadi emang kelemahannya untuk di marketplace itu untuk short harga itu bisa dilakukan. Jadi barang yang sama, terutama yang barang branded yang misalnya kayak HP seperti itu. Kalau HP itu paling mudah di tracking. Kita tulis kodenya, jenis barangnya apa, nanti tinggal kita lihat aja semua toko tuh bagaimana harganya itu bisa tersort semua, kita cari yang termurah. Biasanya pembeli bisa seperti itu. Tapi kalau biasa yang udah berbelanja di marketplace, mereka akan mencari yang termurah, tapi yang kepuasan konsumennya juga bagus. Jadi tidak melulu yang termurah, misalnya harga 10.000, terus ada harga 10.100. Tapi kepuasan konsumen dari chat, dari penilaiannya, dari ratingnya bagus di situ, orang biasanya akan lebih memilih kepada yang 10.100 seperti itu. Jadi kepuasan konsumen itu sangat penting untuk di di marketplace, dan ya itu sebenarnya modal yang kuat untuk mengulang transaksi yang lain kepada konsumen yang sama ataupun menarik
pembeli yang baru seperti itu. Terus ada pertanyaan, bagaimana caranya supaya toko online kita banyak dikunjungi? Nah, ini sebenarnya untuk materi yang selanjutnya sebenarnya. Kan ada beberapa seri nih. Ada beberapa seri kita webinar ini, tapi nggak apa-apa, saya coba jelaskan sedikit. Ini toko kita akan mudah dikunjungi kalau judul produk yang kita buat itu mudah dan banyak dicari oleh orang. Jadi tidak ribet-ribet gitu. Ada yang pengalaman, saya punya teman, saat itu dia punya produk di salah satu marketplace, salah satunya Tokopedia kalau nggak salah. Saya dikasih lihat, kok produk saya tidak pernah laku-laku ya, katanya. Padahal udah lama katanya. Saya lihat kan, akhirnya apa? Saya baca di situ, emang keren. Judulnya dengan deskripsinya pakai bahasa Inggris semua. Jadi saya bilang, siapa yang mau beli? Orang nyari keywordnya, kata kuncinya pakai bahasa Indonesia, sedangkan ini pakai bahasa Inggris. Nggak akan ketemu gitu. Nggak akan ketemu. Emang keren. Dia membuat deskripsi judulnya pakai bahasa Inggris. Ya, terus orang Indonesia bahasanya bahasa apa? Pembelinya mayoritasnya mungkin 99,99% itu bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak akan ketemu di toko di marketplace itu pas mencari misalnya nama produk yang diinginkan, jenis produk ini kan, karena dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau bisa ya gunakan bahasa yang dimengerti dan mudah dimengerti, dan umum gitu, dan umum di publik, itu yang dijadikan sebagai judul. Contoh lainnya yang paling praktis, lihatlah toko-toko yang sudah ratingnya bagus, yang sudah penjualannya bagus dengan produk yang kita mau jual. Ya intiplah judul yang mereka taruh di situ, ya kita bisa tiru gitu, judul seperti itu kita rubah-rubah dikit gitu polanya. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak usah gunakan kata-kata yang aneh, tapi gunakanlah kata-kata umum yang bisa dimengerti oleh publik, sehingga toko kita itu mudah dikunjungi oleh para pembeli. Terus ada pertanyaan yang lain nggak ini? Bagaimana strategi membuat harga produk biar menarik konsumen untuk membeli produk kita? Waduh, ini sebenarnya juga untuk materi yang selanjutnya, tapi nggak apa-apa, saya terangkan sedikit. Ya paling mudah sih sebenarnya kalau kita mau berjualan online untuk mengecek harga, sangat mudah. Beda dengan kalau kita offline. Kalau kita jualan di Tanah Abang, ya kita keliling seluruh Tanah Abang, belum tentu seminggu kita bisa keliling semua toko tuh kita catat harganya. Kalau di online itu paling mudah, kayak tadi saya contohkan misalnya Samsung J10 atau berapa, J5 misalnya, tinggal tulis saja, kita ketahuan kok harganya, nanti kompetitor toko yang lain harganya berapa, kelihatan. Karena itu produk yang sudah mempunyai standarisasi nama. Jadi sangat mudah untuk mengetahui kompetitor sebenarnya. Kalau yang udah punya standarisasi nama seperti kayak HP, kayak yang produk-produk yang branded seperti itu kita tinggal lihat aja. Kalau mereka misalnya harganya 10, berani nggak kita kasih harganya 99? Seperti itu. Jadi itu strategi kalau kita mau perang harga sebenarnya. Tapi tidak semua yang perang harga itu akan unggul. Banyak kok toko-toko yang harganya jauh lebih murah, tapi ternyata tidak banyak pembeli. Jadi banyak toko-toko yang harganya rendah, tapi sebaiknya ya kita jangan main ke strategi perang harga. Karena banyak yang main strategi perang harga, untung sudah nipis, terus ya akhirnya apa? Kerja rodi. Mereka hanya bisa memasarkan barang, tapi keuntungannya sangat kecil gitu, seperti itu. Jadi tidak semua harga yang rendah tersebut akan diminati oleh konsumen, seperti itu. Jadi apa pertanyaan selanjutnya? Banyak dikunjungi. Terus, nah bagaimana toko online kita dapat dipercaya oleh konsumen? Artinya toko kita baru. Nah, paling simpel tuh gini. Kalau kita punya produk, kesulitan pertama dalam membuka toko online itu adalah
meyakinkan konsumen untuk membeli. Kalau kita baru-baru, paling simpel adalah suruh aja beli keluarga, teman. Itu paling simpel. Suruh kasih rating 5, bintang 5 di situ. Kasih komentar, gak apa-apa duitnya dari kita. Suruh dia beli. Itu strateginya. Jadi duit aja dari kita, misalnya saudara, tapi pakai alamat yang berbeda. Alamat kita misalnya kita tinggal di sini, suruh aja beli saudara di alamat berbeda. Jangan beli di alamat yang sama, nanti di-banned sama marketplace-nya. Jadi ada beberapa marketplace, kalau pembeli sama, di data yang sama, itu nanti akan di-banned dia. Apalagi kita membeli dari akun kita sendiri gitu. Oh, itu kena itu. Strateginya adalah suruh aja saudara, misalnya harga kita yang jual apa, kerupuk. Kasih aja duit dia 30.000, tolong dong beli lewat situ. Kasih ininya, nanti dikirim ke sana, nanti ambil lagi kerupuknya. Kita jual lagi gitu, seperti itu. Jadi yang penting itu strateginya sebenarnya. Jadi karena pertama karena baru, ya suruh aja saudara. Jadi sebagai pancingannya, nanti kuncinya apa? Kuncinya adalah di rating. Di rating. Jadi kalau udah ratingnya bagus bintang 5, terus komentarnya bagus, dan orang pasti akan tertarik. Seperti itu. Jadi kalau kita nunggu, pengalaman aja nih. Saya punya teman dulu, dia udah memasarkan lewat Tokopedia, itu udah hampir sebulan 2 bulan nggak, produknya Aborn. Itu terus dia saat itu via WA memasarkan ini, terus saya lihat, oh ini kok satu pun belum ada yang beli gitu, belum ada yang beli produknya gitu itunya. Akhirnya saya beli, saya lah pembeli pertamanya, dibeli sama saya, terus ya akhirnya dikasih ulasan komentar yang bagus banget dan cukup panjang. Biasanya kan kalau saya belanja di online tuh komentarnya tuh ya barang sudah diterima sesuai order, terima kasih. Ini mau panjang banget. Saya kasih cukup panjang, cukup detail, dan akhirnya saya WA ke orangnya. Nah, itu saya udah kasih komentar, kasih rating. Tolong komentar saya itu di-share kemana-mana, ke grup kemana. Sebagai pancingan bahwa udah ada itu pembeli. Dan dia share, dia lakukan itu. Dia share itu komentarnya, besoknya langsung banyak ininya pembelinya. Dan sekarang alhamdulillah tokonya udah bagus. Gitu. Jadi sebagai pancingan bisa seperti itu. Untuk pembeli pertama, kita bisa minta teman kita, kolega kita, keluarga kita untuk berbelanja dan kasih komentar yang bagus. Modal satu komentar itulah yang kita gunakan, kita distribusikan, kita share kembali ke orang lain untuk menarik pembeli. Jadi itu strategi awalnya kalau kita ingin berbisnis di marketplace ataupun di sosial media ataupun di lainnya untuk online-nya. Jadi karena tidak melihat barang, maka konsumen banyak percaya kepada komentar atau rating yang ada di situ. Wah, ini ada pertanyaan, bagaimana cara kita mengasih barang return dari konsumen ketika berjualan seperti itu? Ya, ini sebenarnya udah teknis banget, ya, udah lanjut. Barang return itu, barang yang kembali, banyak modelnya. Pertama, itu kesalahan karena kita kirim barang, dia pesan apa, warna kuning, kita kirim warna merah. Itu bisa jadi di return. Itu. Jadi yang kedua, barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Jadi misalnya dia ngelihat gelang, wah gelangnya kayaknya pas dengan saya, padahal deskripsinya udah jelas. Ternyata dia beli, ternyata nggak pas. Ternyata tangan dia tuh lebih besar, lebih gede dari orang normal gitu. Dia akan komplain, padahal deskripsi jelas sebenarnya. Dan akibatnya apa? Return. Yang ketiga, banyak juga yang pembeli abal-abal, terutama yang COD. Jadi gini, ada sekarang menggunakan kesempatan COD, banyak yang terjadi. Jadi dia order atas nama orang lain, padahal orang lain tersebut tidak pernah order. Jadi dikirim ke alamat tersebut. Jadi pengordernya fiktif sebenarnya. Jadi dia COD karena bayar di tempat, siapapun kan bisa order jadinya, bayar di tempat, dia kirimlah ke
orang itu. Dan pas sampai di tempat, orang tersebut tidak pernah merasa order. Jadi akhirnya apa? Dikirim balik kembali. Seperti itu. Cara mengatasinya gimana? Nah, sebenarnya kalau cara mengatasi, kalau kayak seperti kesalahan warna atau apa, bagaimana seperti itu, sebenarnya kita bisa komunikasi dengan konsumennya via chat yang ada di marketplace ataupun via WA. Biasanya sih akan ketemu solusinya di situ. Terus ketemu solusinya di situ, apakah akan ditukar dengan barang yang sesuai dengan permintaan dia. Kalau kita tidak punya barang, bagaimana, nanti kan ketemu solusinya di situ. Terus kalau yang COD tadi, yang abal-abal tadi, itu solusinya jelas akan kembali lagi barangnya. Jadi kita tidak akan bisa apa-apa lagi gitu. Jadi bebannya di mana? Bebannya kita di seller, akhirnya apa? Akhirnya menanggung biaya. Biaya pengembalian itu akhirnya kita yang tanggung, seller. Itu akan rugi di situnya sebenarnya. Itu banyak yang rugi sebenarnya di model CD karena return barang yang konsumennya tidak jelas. Seperti itu. Jadi, ini ada pertanyaan, ini Win 10 nih, dari tadi kayaknya banyak banget nih nanya nih. Win 10, 20. Berapa penghasilan sebulan, sudah berapa sih Mas? Dengan jumlah karyawan berapa? Jumlah karyawan sekarang sih ada 6. Nah, jumlah produk yang saya jualkan sekarang tuh itemnya SKU istilahnya, kalau di marketplace tuh kurang lebih ada sekitar 3.000 SKU. 3.000 SKU. Pusing kan 3.000 SKU kalau pas ada order itu nyari-nyari barangnya, apalagi barang. Saya tuh produknya aksesoris perhiasan. Jadi perhiasan kecil-kecil. Jadi ya karyawannya harus hafal tempatnya, kuncinya. Karena kalau nggak hafal tempat menaruh produknya, ya cari 3.000 SKU itu bisa sebulan gitu ketemunya. Jadi kita udah simulasikan tempatnya bagaimana, misalnya kalau gelang di sini, cincin di sini, ini segala, jadi udah lebih mudah gitu. Tempatnya gimana segala. Penghasilannya aslinya ya penghasilan bersih ya bisa bersaing dengan dirut-dirutnya BUMN lah, seperti itu. Per bulannya. Bisa bersaing dengan mereka gitu. Terus ya pun cuma nyeker pakai sendal jepit gitu. Jadi nggak terlalu resmi-resmi banget kayak mereka pakai jas segala. Gitu. Bisa bersaing dengan mereka lah. Itu ya penghasilan. Terus tuh, bagaimana Pak cara pelanggan? Kayaknya sih ini udah punya ini Pak Hilman. Bagaimana Pak cara agar pelanggan tetap ingat ketagihan sama produk kita? Ini kayaknya udah punya marketplace ini kayaknya. Ya, marketplace sebenarnya gini, ada beberapa strategi di beberapa marketplace agar pelanggan itu bisa tetap ke toko kita. Pertama, mereka akan menjadi follower kita. Jadi di toko tuh, di beberapa marketplace itu mereka menjadi follower, mereka mengikut toko kita dengan mengklik invite dari yang udah ada. Caranya gimana? Kita bisa agar mereka menjadi follower toko kita bisa rangsang dengan memberikan diskon. Jadi ada voucher yang khusus diberikan kepada pelanggan, kepada follower baru. Kita misalnya untuk sebagai follower baru kita berikan diskon 20%, 15% seperti itu. Ada vouchernya. Itu jadi tetap dia akan mengikuti. Jadi setiap produk yang baru yang kita tampilkan akan tampil di wall-nya marketplace dia. Karena dia sebagai follower kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari database. Kalau kita bermain misalnya di sosial media ataupun di website yang kita bangun di luar marketplace, itu kita harus punya database tentang data-data pelanggan sebelumnya. Tinggal kita blasting aja itunya produk baru lewat WA atau apa gitu ke mereka. Kalau kita punya produk baru, produk apa, itu sehingga kalau mereka butuh kan tinggal masuk, tinggal lihat gitu. Terus kalau di marketplace itu ada namanya buzzer chat. Jadi chat yang secara ini cara massal dikirimnya. Jadi misalnya kita punya produk baru, secara massal kita kirim, maka kepada pelanggan kita atau calon pelanggan di situ ada kategorisasinya, itu bisa mengetahui produk yang
baru tersebut gitu. Jadi utamanya sebenarnya pelanggan akan balik kepada kita kalau kepuasan dia saat membeli misalnya dari jenis barang yang dibelinya sesuai dengan ekspektasi dia, terus pengirimannya bagus, ya itu biasanya akan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tapi yang tidak bisa kita kontrol dalam bisnis online ini adalah di kurir. Misalnya ekspektasi kita kurirnya besok nyampe atau 3 hari nyampe, ternyata mereka load produk yang mereka antar itu bisa jadi lama nyampenya. Dampaknya kemana? Dampaknya ke toko kita. Jadi banyak juga konsumen yang komplain itu bukan karena produknya, karena pengiriman lama. Tapi solusi untuk wilayah Jabodetabek kalau mau barang cepat sampai itu kurir instan menggunakan Gojek atau Grab. Jadi itu pasti sampai gitu, cepat gitu. Jadi kalau yang kurir yang lain, apalagi dalam keadaan load kayak kemarin Lebaran, kemarin PSBB, itu tuh banyak yang terlambat. Seperti itu. Ini ada pertanyaan juga. Apakah dalam seri berikutnya akan dijelaskan cara membuat toko dan deskripsi barang? Ya, di seri berikutnya tuh ada beberapa yang lebih detail, seperti cara deskripsi barang, terus strateginya, keyword segala, itu ada nanti di seri berikutnya. Jadi sebenarnya di seri ini untuk membuka wawasan bagi yang berbisnis offline untuk beralih kepada online sebenarnya, atau yang masih menjadi pekerja yang berinisiatif untuk berbisnis tapi masih takut-takut, itu ya mungkin seri ini gitu lebih tepatnya. Karena apa? Yang masih bekerja pun kalau tidak mau menghadapi risiko, itu mereka bisa sambil kerja kok bisnis online-nya. Jadi mereka tetap kerja, mereka pasarkan produk, banyak yang seperti itu. Tapi pas sudah menyamai pendapatan dari gaji, itu banyak yang keluar akhirnya dari kerjanya. Jadi pas sudah mendekati gaji, misalnya gajinya 5 juta, terus ternyata keuntungan per bulannya udah rata-rata 5 juta, banyak yang keluar dari kerjaan seperti itu. Mereka lebih fokus untuk menjalankan bisnisnya gitu seperti itu. Karena ya di bisnisnya sendiri, ya kalau mereka fokus akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak daripada gajinya. Terus pertanyaannya free ongkir. Nah, ini mah udah punya toko kalau ini pertanyaannya. Jika ada program free ongkir dari Ibu Sri Rezeki ini di mana? Di Semarang ya, Ibu Sri ya. Jika ada program free ongkir atau flash sale, beban biaya sebagai beban siapa? Ya, kalau ada flash sale itu beban kita. Free ongkir ada yang kita, ada yang juga yang penawaran dari marketplace-nya. Kalau marketplace-nya ada program-program tertentu, mereka akan memilih top seller untuk ditawarkan free ongkir. Jadi beban biayanya itu ditanggung oleh marketplace-nya. Ada juga yang ada fasilitas yang sudah ada, yang sudah kayak Lazada itu beberapa program yang ada, mereka tawarkan kepada top sellernya free ongkir, tapi itu biaya ongkirnya itu ditanggung oleh penjual. Flash sale juga hampir semua flash sale itu biayanya selisih harganya ditanggung oleh penjual. Jadi kalau teman-teman ingin beli barang murah sebenarnya belanjalah di flash sale karena itu sebenarnya biaya modal. Hampir flash sale itu biaya modal sebenarnya. Sangat rendah harganya. Jadi pas harga normalnya misalnya 30.000, pas flash sale 10.000. Ya 10.000 tapi pas hari-hari nanti harganya 30.000. Jadi barang-barang di flash sale itu sebenarnya banyaknya untungnya sedikit bagi sellernya, itu biaya modal itu hanya untuk menarik pembeli dan untuk menarik rating. Menarik rating, jadi kalau udah banyak rating, udah banyak pembeli, itu lebih mudah untuk menjual barang-barang yang lain seperti itu. Terus saya baru mulai usaha kuliner, segmen seperti kafe gitu, apa perlu juga diberikan diskon buat pelanggan? Diskon sangat menarik bagi siapapun. Jadi bisnis apapun, kalau ada diskon, itu akan menarik gitu sebenarnya. Jadi nggak ada masalah. Ini dari pertanyaan dari Ibu Eti Budiharjo, itu diskon nggak ada masalah.
sangat bagi para pelanggan itu akan menarik, dan diskon bisa melipat gandakan penjualan yang ada sebenarnya. Tapi diskon itu ya kita hitung-hitung dulu berapa modal, berapa keuntungan, seperti itu gitu ya. Kalau kita berikan diskon, kalau masih ada selisih untuk minimal biaya modalnya, ya mungkin nggak ada masalah. Jadi kalau saya memberikan diskon, biasanya seperti di promo-promo itu selisihnya, diskonnya, itu saya anggapnya sebagai biaya promosi. Daripada sekarang saya pasang promosi yang orang klik tapi belum tentu beli, ya mending saya berikan diskon gitu. Diskon langsung dan orang pasti beli, seperti itu. Jadi ada beberapa strategi kalau kita promosi di marketplace, kita pasang ads misalnya. Pasang ads di situ, orang biayanya apa? Biayanya bagaimana? Biayanya setiap orang yang klik produk yang kita ads itu akan terkena biaya. Tapi belum ada jaminan dia sebagai pembeli. Seperti itu. Tapi kalau diskon, dia pasti membeli karena dia akan dapat diskon. Seperti itu. Makanya saya banyak memberikan diskon, dan ya saya sih nggak terlalu banyak menggunakan ads jadinya. Saya akhirnya promonya adalah di diskon seperti itu. Dan ya banyak yang harganya juga gila-gilaan, dari harga 70.000 jadi saya berikan harga jadi 9.900 seperti itu untuk menarik pelanggan, tapi jumlah barangnya nggak terlalu banyak. Akhirnya kan orang pada masuk semua ke toko kita. Dan akibatnya apa? Ya dia tidak akan beli satu barang, dia juga beli barang yang lain. Jadi strategi diskon tidak selamanya kita berharap keuntungan untuk barang yang kita diskon itu. Jadi ada beberapa barang yang kita diskon, strateginya untuk menarik pelanggan, dan pelanggan tersebut membeli barang itu dan membeli barang yang lain. Seperti itu. Jadi ujung-ujungnya ya kita untung juga, seperti itu. Ya itu bisa dilanjutkan ke itu diagram yang terakhir. Di presentasi diagram yang terakhir. Yang terakhir, ya masuk. Nah, bukan. Nah, itu. Ya, ini yang diagram yang e-commerce yang ada saat ini. Dari konsumen, dia model belanjanya gimana, langsung ke online, produk yang ditawarkan apa aja, pembayarannya aman. Kenapa pembayaran aman? Karena uang yang dikirim kalau kita menggunakan e-commerce marketplace, itu uangnya bukan langsung ke penjual, tapi tersimpan di rekeningnya marketplace. Seperti misalnya Lazada, itu akan tersimpan di Lazada. Jadi kalau kita tidak mengirim barang dalam waktu tertentu, itu nanti akan batal secara otomatis oleh sistem. Jadi uangnya akhirnya dikembalikan kembali oleh pihak Lazadanya ke konsumen. Seperti itu. Itu amannya seperti itu. Seperti itu amannya. Jadi itu bedanya dengan kalau kita berjualan langsung di sosial media ataupun kita membuat blog sendiri atau website sendiri. Itu kenapa banyak orang akhirnya beralih belanjanya ke marketplace, karena keamanan seperti itu tadi, pembayaran. Kalau ekspedisi pilihannya juga banyak. Sekarang satu marketplace itu ekspedisinya bisa sampai pilihannya bisa puluhan, belasan ekspedisi. Dari yang instan, dari yang hanya sampai konsumennya 2-3 jam, sampai dengan yang beberapa hari ke depan, sampai yang truk, yang model truk JNE truk sekarang yang kargo yang gede, itu udah ada semua sekarang. Jadi tidak terlalu bermasalah untuk ekspedisinya, delivery-nya, waktunya, tinggal waktunya aja. Kalau mereka pilih yang instan, yang cepat, itu pasti waktunya lebih cepat, tapi konsumen akhirnya membayar lebih besar. Dan ini pengalaman saya seperti dalam beberapa tahun ini, banyak juga konsumen yang cukup lucu untuk berbelanja di marketplace. Mereka kayak dari Papua. Mereka belanja karena ada barang diskon, mereka belanja, ataupun mereka dapat voucher misalnya. Mereka belanja, harga barangnya cuma 10.000 atau 20.000.
tapi ongkirnya tuh 150.000. Itu banyak terjadi di online. Jadi banyak konsumen yang mereka memang butuh barangnya, tapi mereka tidak memikirkan ongkirnya. Mereka belanja, tapi meskipun harga murah 10.000, 15.000, tapi karena mereka butuh, akhirnya ya mereka tetap bayar ongkir setinggi itu gitu. Jadi itulah kelebihan sebenarnya dari marketplace. Beban ongkirnya siapa? Ya konsumen yang bayar, bukan kita gitu. Kita hanya meneruskan kepada ekspedisi, kepada kurir yang dipilih oleh konsumen. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih untuk yang memulai dari Rizky Maulana. Kak, lebih baik punya toko dalam satu jenis barang atau campur saja semua produk? Sebaiknya kalau mau fokus itu di satu jenis kategori. Jadi satu jenis kategori. Kenapa? Kalau di satu jenis kategori, orang itu kalau butuh yang lain di kategori yang sama lebih mudah gitu. Jadi kalau toko yang palu gada apa yang lo mau gua ada seperti itu, orang juga bingung. Ini fokus orang jualannya tuh apa gitu, seperti itu. Tapi itu pilihan aja. Tapi kalau yang saya jalanin sekarang itu saya di level kategori, saya fokus di kategori perhiasan misalnya. Perhiasan, dan itu kategori perhiasan pun kita pilih lagi. Perhiasan pun kita pilih lagi. Nanti fokusnya di mana? Apakah fokusnya nanti di gelang, liontin, kalung, cincin, anting, atau apa? Fokus lagi di situnya. Dan akhirnya apa? Kita akan menguasai satu subkategori. Seperti kayak saya di Tokopedia. Itu subkategori untuk liontin wanita, itu tuh peringkat pertamanya tuh 1, 2, pokoknya 5 pertama, 5 peringkat atas itu toko saya yang menguasai. Jadi 1, 2, 3 itu naik turun aja. 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu pasti ya produk saya gitu yang menguasainya. Itu setelah kita udah menguasai satu subkategori, kita beralih ke kategori yang lainnya. Kayak kemarin gelang. Gelang akhirnya saya fokus di gelang pria. Akhirnya apa? Ya saya peringkat 1 di situnya. Nah, jadi fokus dulu, setelah udah established, udah mapan di satu kategori, subkategorinya, baru pindah ke kategori yang lainnya, Jadi akhirnya ya kita akan menguasai kategori-kategori yang lain. Tapi kalau udah sistem palu gada, nanti kita tidak fokus, ya akhirnya kita nggak ada apa yang kita unggulkan dari toko itu. Jadi kalau saya pun di aksesoris yang saya unggulkan itu apa? Kayak giok, batu giok. Yang saya unggulkan adalah giok. Coba kalau masuk ke Lazada, ke Tokopedia, tulis di situ giok. Itu pasti produk saya di halaman pertama, peringkat pertama, atau batu giok. Karena saya fokus di situ gitu. Jadi kalau kita nggak fokus di di satu kategori, maka ya kita strateginya pun tidak akan fokus nantinya. Seperti itu. Terus, bagaimana supaya gacor orderan di marketplace FB? Orderan di marketplace FB, maksudnya apa ya? Bagaimana supaya marketplace beda lah. Kalau marketplace terus FB ya beda, itu beda strategi. Marketplace tersendiri, FB tersendiri. Kalau marketplace-nya sudah ada sistemnya yang sudah mapan, sudah ada semuanya sudah ada sistem. Kalau FB-nya ya kita akan terhubung sendiri dengan konsumen gitu. Jadi barang yang ada di marketplace kita bisa promosikan ke FB. Tinggal kita kasih linknya aja di FB, kita copy paste, dan orang kalau mau order itu langsung larinya ke marketplace kita, produk kita yang ada di marketplace. Tapi kalau kita mau jualan langsung di FB, Facebook, kita posting sendiri foto-fotonya di Facebook, itu beda cerita. Itu akan transaksinya langsung ke komunikasi ke HP kita gitu. Tinggal kita pilih aja. Kalau yang paling mudah sih sebenarnya ya kita barang kita di marketplace, terus kita copy paste linknya ke FB, ya orang akan klik linknya di FB, Facebook, dan langsung ke marketplace. Itu transaksi langsung nanti di marketplace-nya. Itu sebenarnya nggak terlalu ribet kalau seperti itu. Nah, ini apakah satu KTP untuk satu toko? Jika ada promo, free ongkir, flash sale?
Nah, udah ini kebanyakan marketplace satu KTP untuk satu toko. Apakah boleh? Kebanyakan marketplace sih nggak ada masalah sih sebenarnya satu KTP untuk nama beberapa toko asal beda kategori. Itu ada ketentuan beberapa marketplace sih nggak ada masalah seperti ini, tapi sebaiknya untuk kategori yang kita daftarkan di toko tersebut beda-beda gitu, itu sebaiknya seperti itu. Tapi yang tidak boleh itu yang hampir tidak boleh, yang banyak yang tidak boleh di satu rekening. Misalnya kita punya toko di Tokopedia, rekeningnya sama untuk satu toko itu biasanya harus dibedakan rekeningnya. Tapi untuk satu KTP itu bisa kok membuat beberapa toko, tapi sebaiknya tokonya tuh di beda kategori. Biasanya kalau untuk satu kategori yang sama, satu KTP, biasanya nanti akan di remove oleh pihak marketplace-nya gitu, seperti itu. Ada beberapa kejadian seperti itu. Itunya. Ya, itu ada pertanyaan yang lainnya. Coba saya lihat dulu pertanyaan lainnya. Bagaimana ketagihan? Harga, pertimbangan konsumen tadi udah. Ini menjaga harga. Tadi udah di shop itu. Ya ini udah. Ini pertanyaannya gini. Bagaimana dengan penjual yang berada di luar Pulau Jawa? Itu kan banyak yang menjadi seller juga, penjual teman-teman seller yang di luar Pulau Jawa. Gini, ada perbedaan seller yang berdomisili terutama di Jabodetabek dengan di luar Pulau Jawa. Perbedaannya terutama di ongkir, ongkos kirim. Jadi kalau teman-teman yang jadi seller ada di Jabodetabek, ongkir yang mereka tetap muncul di marketplace itu biasanya jauh lebih murah dibandingkan dengan ongkir yang didapatkan oleh teman-teman yang berada di luar Pulau Jawa. Misalnya agak jauh dari kota apa segala, karena mayoritas kan pembeli berada di Pulau Jawa. Jadi pertimbangan konsumen pun ada yang melihat pas mereka beli barang, kok ongkirnya mahal banget gitu. Ternyata dikirimnya dari jauh, misalnya dari Papua atau dari Sulawesi atau dari Nusa Tenggara sana. Jadi kalau saya menyarankan teman-teman yang berada di luar Pulau lokal yang tidak dipunyai oleh daerah lain. Jadi pilihannya di situ. Jadi eksklusivitasnya sehingga orang tetap akan membeli itu produknya dengan ongkir yang cukup tinggi karena emang produknya itu hanya ada di wilayah tersebut gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa terus memasarkan produk yang umum, yang hampir seller lain juga menjualnya, itu akan nanti terkendala, akan bersaing dengan teman-teman yang berada di Jabodetabek, yang nanti harga ongkirnya itu jauh lebih murah gitu. Tapi kalau misalnya produknya memang spesifik dan ciri khas daerah tersebut, orang pasti beli kok. Orang pasti beli dari strategi itu. Ya, saya juga pengalaman berbelanja misalnya produk-produk tertentu, ya saya akan beli produk itu karena hanya ada di daerah tersebut gitu. Kalau kita cari di daerah lain yang nggak ada, terutama Jabodetabek nggak ada gitu, seperti itu. Jadi itu kalau mau fokus teman-teman yang berada di luar Pulau Jawa. Jadi kalau mau bermain misalnya dengan harga yang ada di teman-teman seller yang ada di Jabodetabek,
ya kemungkinan besar akan sulit untuk bersaing. Tapi kalau teman-teman kayak yang ada di Batam itu wajar karena emang harga produk di sana jauh lebih murah dan akses pengiriman juga ya nggak berbeda jauh lah dengan wilayah Jabodetabek, juga lebih mudah. Jadi mereka bermain di harga sehingga ongkir pun bisa tertutup dengan harga yang murah. Ya seperti itu. Ini siap Mas Ki, waktunya nggak gimana? Masih. Halo Mas. Iya Mas, gimana Mas? Waktunya masih? Atau ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah cukup deh Mas. Kita lanjutin di sesi selanjutnya kali ya Mas. Iya, ada pertanyaan lagi nggak ada? Ini dari yang masih. Yang lain masih ada pertanyaan nggak teman-teman? Bisa. Gimana Mas? Gini, intinya gini. Kalau mau berbisnis online, kuncinya mencoba dulu dah. Buka dulu akunnya. Buka dulu akunnya. Ya jual aja, pokoknya buka dulu. Kalau mau berpikir lebih besar lagi, kita udah kebayang segmen apa yang akan kita jalani. Itu segmen apa, mau fokus di misalnya, kayak kemarin saya punya teman, satu, ini baru 2 hari yang lalu. Dia sebenarnya manajer di perusahaan marketplace yang lain, tapi dia buka toko di, pokoknya tingkat manajer lah di selevel itu di marketplace yang lain, tapi dia buka toko di marketplace yang lain dan satu produk aja dia jual, satu produk aja yang dia jual, satu produk, terus dia WA, ini saya ada jualan produk katanya. Akhirnya saya beli, saya mencoba dulu, ya nanti kan berkembang sendiri gitu. Jadi coba dulu, kalau memang ingin fokus di satu segmen, di satu kategori, satu jenis produk, satu level, satu tema, di situ ya nama toko kita disesuaikan dari awal dengan nama kategori yang kita ingin pasarkan dari awal. Tapi kalau ingin bermain di palu gada, apa lu mau gua ada tokonya, misalnya banyak yang produk dijual, ya nama tokonya ya terserah aja gitu. Tapi sebaiknya untuk nama toko yang pendaftaran awal, itu sebaiknya jangan pakai nama pribadi kalau kita ingin jualan. Jangan pakai nama pribadi kita gitu. Tapi sebaiknya kita namakan dengan nama toko ataupun nama brand yang kita inginkan seperti itu. Jadi itu kalau kita ingin memulai, usahakan pakai nama produk atau kategori yang kita inginkan, itu yang pertama. Yang kedua, pisahkan nomor HP bisnis dengan HP pribadi. Jadi jangan tercampur. Kalau masih order misalnya 1, 2 orang, 3 orang, kalau kita menggunakan penjualan lewat sosial media ataupun website ataupun blog, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah yang ordernya sudah sampai ratusan, itu gempor semua tuh HP. Kalau HP pribadi gitu, seperti itu. Ya itu kayaknya sudah nggak ada ya yang bertanya. Ini kalau kayak gitu, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, berarti berakhir juga pelatihan kita pada hari ini ya teman-teman. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah bergabung dalam pelatihan bisnis online series bersama Yeci pada seri pertama, yaitu Siasati Pandemi Corona, Ayo Hijrah dari Bisnis Offline ke Online. Untuk seri selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni ya teman-teman, yang bertemakan tips dasar bisnis online yang wajib diketahui pemula.